Halo Sobat Deka, pernahkah kamu merasa lelah dengan pikiranmu sendiri? Seolah ada radio yang terus menyala di kepala, mencari siaran sana-sini tanpa bisa dihentikan. Nah, kunci kedamaian bukanlah mematikan radio itu, melainkan kita belajar mendengarkannya dengan penuh cinta. Mari kita telaah sebuah pandangan menarik tentang pikiran dan bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengannya. Seringkali orang bermeditasi memperlakukan pikiran sebagai musuh, sesuatu yang harus dienyahkan agar kita bisa tenang. Namun, benarkah seperti itu? Nah, jadi penolakan terhadap pikiran adalah pendekatan yang keliru. Pikiran itu secara alami bersifat dinamis. Ia melompat-lompat dari satu ide ke ide yang lain. Ini adalah fitrahnya. Menenangkan pikiran sama saja melawan kodrat. Kita perlu menerima pikiran dengan penuh perhatian dan cinta. Anggap saja pikiran itu seperti seorang anak kecil. Jika kita membencinya dan berusaha membungkamnya, ia akan semakin memberontak. Namun, jika kita memperhatikan, mencintainya, dan menerimanya, ia akan merasa aman dan dengan sendirinya menjadi lebih tenang. Hal ini juga berlaku dalam meditasi. Banyak orang keliru memahami bahwa meditasi bertujuan untuk menghentikan pikiran. Mereka duduk dengan niat menolak setiap pikiran yang muncul. Nah, padahal meditasi yang sesungguhnya adalah penerimaan. Ketika kita menerima pikiran kita tanpa menghakimi, kita mengizinkan semua pikiran datang dan pergi. Dengan begitu, ketenangan akan datang dengan sendirinya. Coba kita renungkan sejenak. Betapa menakjubkannya mekanisme pikiran kita. Ia bisa membawa kita ke masa lalu, melompat ke masa depan, menghubungkan ide-ide yang tampaknya tidak berhubungan. Ini adalah sebuah keajaiban yang sering kita lupakan karena kita terlalu sibuk menolaknya. Nah, kalau kalian pernah mendengar tentang konsep present moment atau hadir utuh di sini saat ini akan terjadi secara otomatis ketika kita menerima apapun yang terjadi, termasuk pikiran, perasaan yang melompat ke sana kemari tidak karuan itu. Kita menerima segalanya apa adanya. Secara otomatis, kita pasti hadir di sini dan sekarang. Inilah pengalaman meditatif yang sesungguhnya. Kondisi ini bisa terjadi setiap saat tanpa perlu sesi khusus untuk bermeditasi. Sebaliknya, kalau kita bermeditasi dari basis penolakan pikiran dan perasaan, pada akhirnya kita akan capek sendiri. Kita akan ketergantungan dengan meditasi. Karena tanpa sadar, kita bermeditasi sebagai pelarian dari pikiran yang membuat kita terombang-ambing tentang bayangan masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Dan ini pasti sangat melelahkan.
Karena kita melawan pikiran dan perasaan yang memang sudah fitrahnya seperti itu. Maka praktik meditasi yang sesungguhnya bisa disederhanakan menjadi penerimaan atau rida terhadap segala yang terjadi. Kita menerima jejak-jejak pengalaman masa lalu yang mungkin masih membebani kita. Ketika kita mampu menerima dan berdamai dengan pengalaman-pengalaman ini, akan lebih mudah bagi kita untuk mengalami kondisi meditatif. Dan dengan sendirinya, konsep present moment juga terjadi. Jadi, daripada memerangi pikiran, mari kita coba untuk membiarkannya, mendengarkannya, melihat, menyelami pikiran dan perasaan kita dengan tenang dan cinta. Nah, kalau kamu bisa melakukan ini dengan benar tanpa motif tertentu, maka kamu bisa memasuki kondisi yang lebih tinggi dari sekedar pengalaman meditatif, yaitu menemukan diri sejatimu. Oke, kalau ada koreksi dan pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.